Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5586. Selama makan berikutnya, ekspresi Emily Miller gelap gulita. Meskipun Emmanuel Asgari tidak tahu apa yang terjadi, dia selalu takut pada dirinya sendiri. Jadi dia tidak banyak bicara. Setelah makan yang memalukan selesai, Emily Miller kembali ke kamar tidur. Emmanuel Asgari berbisik Harvey York, "Harvey kecil, bibimu seperti ini. Jangan ganggu dia." "Yah, kamu baru di sini. Jadi kamu pasti tidak terbiasa dengan di luar tembok besar. Aku akan membiarkan Sarah pergi denganmu dan membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Kamu tidak perlu khawatir tentang tinggal di sini." Saat berbicara, Emmanuel Asgari dengan tenang memasukkan kartu bank ke Harvey York. Harvey York tahu bahwa menolak saat ini bisa membuat Emmanuel Asgari curiga. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kerabat miskin yang datang untuk membelot kepadanya. Memikirkan hal ini, Harvey York menyimpan kartu bank itu. Berpikir untuk mengembalikannya kepada Emmanuel Asgari ketika dia akan pergi di masa depan. Segera setelah itu, Emmanuel Asgari, yang menerima telepon dari perusahaan, pergi. Sarah Asgari, yang awalnya memiliki senyum di wajahnya, terlalu malas untuk melihat Harvey York sekarang. Tetapi berkata dengan dingin, "Keluarkan." "Apa?" Harvey York sedikit terkejut. "York, apakah menarik untuk berpura-pura menjadi orang bodoh? Keluarkan kartu bank yang diberikan ayahku. Itu uang pribadinya sendiri. Bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya untukmu?" Sarah Asgari berkata dengan wajah dingin. Harvey York tidak menyangka Sarah Asgari memperhatikan detail seperti itu. Pada saat ini, dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi menyerahkan kartu bank langsung ke Sarah Asgari. Melihat Harvey York begitu tegas, Sarah Asgari juga sedikit terkejut. Tetapi dia dengan cepat melanjutkan, "Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya tidak akan menemani Anda untuk membeli sesuatu. Pergilah sendiri." Awalnya, Sarah Asgari berpikir bahwa Harvey York akan memohon pada dirinya sendiri. Tetapi Harvey York, yang akhirnya punya waktu untuk melakukan urusannya sendiri, bahkan tidak memikirkannya saat ini. Dia berdiri sendiri. "Oke, aku tahu jalannya." Setelah berbicara, Harvey York pergi. Melihat Harvey York pergi dengan begitu tegas, Sarah Asgari tertegun sejenak, merasa sedikit tak tertahankan. Tetapi pada akhirnya dia menahan keinginan untuk menelepon Harvey York kembali. Tidak lama setelah Harvey York pergi, Emily Miller di kamar tidur keluar. Anak itu sudah pergi. Sarah Asgari mengangguk sedikit, lalu menyerahkan kartu bank itu kepada Emily Miller. "Bu, tebakan Anda benar. Ayah memberinya uang. Untungnya, saya mengetahuinya tepat waktu. Jika tidak, keluarga kami akan menderita kerugian besar." Emily Miller melirik kartu bank di tangannya, dan berkata dengan ekspresi jijik, "Ayahmu pandai dalam segala hal. Tetapi dia terlalu bernostalgia. Apakah ayah Harvey York hanya membantunya sedikit ketika dia masih muda? Adapun mengambil putra hantu mati, mengirimnya ke villa dan mengirim uang, dan berencana untuk membiarkan putri saya mempostingnya secara terbalik. Sama seperti wajah putih kecilnya. Apakah dia layak? Putri, kamu harus menjaga jarak dari sampah ini. Jangan lembut hati dan kasihan padanya. Wanita berhati lembut dan menghancurkan hidup mereka." Sarah Asgari mengangguk dan berkata dengan wajah bangga, "Bu, jangan khawatir. Bagaimana mungkin saya melihat sampah semacam ini? Jika dia memiliki sedikit tulang punggung,
Dia tidak akan datang untuk mengganggu keluarga kita di masa depan. Saya masih bisa sedikit memandangnya. Jika dia masih datang. Di mataku. Itu tidak berbeda dengan seekor anjing mendengar putrinya berbicara seperti ini. Emily Miller langsung merasa lega. Harvey York yang meninggalkan villa tidak terlalu berarti. Ibu dan putri Emily Miller dan Sarah Asghari tidak berarti baginya. Jika bukan karena penyamaran, Harvey York akan terlalu malas untuk berhubungan dengan orang-orang ini. Bab 5587. Mengenai kota di luar tembok besar. Meskipun Harvey York hafal informasi dan petanya, ini sebenarnya pertama kalinya dia ke sini. Namun, ada beberapa tentara di kam-kam pedang yang tampaknya datang dari luar tembok besar. Namun, Harvey York tidak dapat mengingat informasi kontak pihak lain untuk sementara waktu. Dan setelah mengirim pesan ke Ethan Hunt untuk bertanya, Harvey York berjalan jauh di parit di luar benteng. Ada banyak Willow menangis di parit. Dengan sedikit rasa gangnam di luar tembok besar. Saat Harvey York berjalan, dia memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jelas tidak cukup hanya menemukan Mandy Zimmer. Masalah ini melibatkan Zi bermata dua. Setelah Manik Zi bermata dua, itu juga melibatkan Sekte Bumi Buddha. Bahkan 10 keluarga teratas seperti keluarga Jin di Mordu kehilangan 2 rumah karena Zi bermata dua ini. Dan Mandy Zimmer langsung diculik. Jika dia tidak bertindak tepat waktu, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Bahkan, ini juga menunjukkan bahwa air dalam hal ini sangat dalam. Jika Anda melakukan sesuatu dengan santai, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Mungkin akan lebih mudah untuk menyelidiki masalah ini setelah Ethan Hunt menyediakan beberapa prajurit asli dari Batalion Perkemahan Pedang. Dan kemudian biarkan ular lokal ini menggunakan koneksi lokal mereka. Memikirkan hal-hal ini, Harvey York tanpa sadar berjalan ke pohon willow paling rimbun di tepi parit. Tempat ini dianggap semenanjung. Dan di masa lalu itu adalah kuburan massal. Bahkan setelah renovasi kota tua, penduduk setempat masih tidak menyukai tempat kotor di sini. Namun, ketika Harvey York berjalan ke tempat ini, 3 orang berjalan keluar di bawah pohon willow yang lebat menghadapnya. Yang pertama adalah seorang wanita dengan jubah seni bela diri biru. Dan di sampingnya adalah seorang pria tua yang tampak hampir berusia 60 tahun. Dan setengah langkah di belakang mereka adalah seorang pemuda yang tampak kokoh dengan pakaian tradisional di luar tembok besar. Harvey York tanpa sadar melirik wanita berjubah hijau itu. Wanita itu paling banyak berusia 20-an. Dan wajahnya dingin. Seperti Rosalie Nightingale yang dia temui di Bakut. Hanya saja karena latihan seni bela diri jangka panjangnya. Dia berpakaian indah. Dan tidak ada apapun di tubuhnya yang seharusnya dia miliki. Jangan membicarakan tempat lain. Bicarakan saja hal-hal di luar tembok besar. Penampilannya sebenarnya sebanding dengan Catherine Zambrano dan Sarah Asghari. Harvey York telah melihat banyak keindahan dalam hidupnya. Jadi dia dengan santai melirik dan pergi. Tetapi ekspresi ketiga orang itu tiba-tiba membeku. Seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang tidak terlihat. Dan mereka ditemukan oleh orang lain. Sesak napas pemuda kokoh itu menyebar seketika. Seolah-olah dia akan mengambil tindakan kapan saja. Namun, pria tua berjas tang menatap Harvey York dalam-dalam pada saat ini. Dan kemudian melambaikan tangannya. Segera, sosok Harvey York pergi. Dan pemuda kekar itu tampak bernafas-napas lega. Sebaliknya, wanita berjubah hijau itu tampak terkejut. Kakek, mungkinkah orang ini pihak lain? Seharusnya tidak. Mungkin hanya lewat. Pria tua berjas tang memiliki ekspresi kontemplasi di wajahnya. Tapi pemuda ini tidak buruk. Dengan penampilanmu, pria manapun akan terpana ketika melihatnya.
Tapi pemuda ini hanya mengalihkan pandangan dan membuang muka. Melihat penampilannya, dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Dia seharusnya menjadi mahasiswa baru di Akademi Sekte Bumi tahun ini. Mungkin dia akan menjadi teman sekelasmu di masa depan. Cucu yang baik. Kamu mungkin bisa lebih memperhatikannya di masa depan. Wanita berjubah hijau cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu tertarik pada orang yang merasa benar sendiri dan merasa benar sendiri. Pria. Bab 5588. Secara alami, Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa jika dia hanya berjalan-jalan atau memikirkan sesuatu, dia akan menarik perhatian sekelompok orang. Setelah meninggalkan River Road, Harvey York menemukan tempat acak untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari, dan kemudian kembali ke villa yang diatur Emmanuel Asgari untuknya tinggal. Dekorasi tempat ini agak ketinggalan zaman, tetapi tidak ada bau berjamur di udara. Jelas, Emmanuel Asgari telah melakukan banyak upaya untuk kedatangan Harvey York. Harvey York menghela nafas dalam hatinya, memikirkan kesempatan untuk benar-benar membeli villa di Gunung Tianti. Keesokan paginya, Harvey York bangun pagi-pagi dan berlari di sepanjang River Road. Saya harus mengakui bahwa udara di tempat ini sedikit lebih baik di luar tembok besar. Dan sekarang Ethan Hun belum menjawab. Harvey York hanya bisa menunggu dengan tenang. Tetapi akhir-akhir ini, dia dapat dikatakan memadamkan api di mana-mana. Tetapi dia telah berada di luar tembok besar selama 2 hari terakhir, dan hidupnya jauh lebih santai. Harvey York berlari sepanjang jalan. Sesekali meninju dan menendang di tempat-tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya. Tetapi itu sangat nyaman. Segera, dia datang ke semenanjung tempat dia bertemu ketiganya kemarin. Berpikir untuk beristirahat di tempat ini. Tapi sebelum dia bisa menemukan tempat, dia mendengar suara angin bertiup dari hutan Willow. Harvey York melangkah maju untuk memeriksa tanpa sadar, dan melihat seorang wanita cantik dengan jubah seni bela diri biru meninju. Sejak zaman kuno, ada pepatah di dunia seni bela diri bahwa selatan adalah kepalan tangan dan utara adalah kaki. Tapi entah kenapa, saat ini gaya tinju gadis ini sangat garang, sangat agresif dan mendominasi. Pria tua berjas tang bersandar di pohon besar, sesekali bernapas dan menunjuk. Namun, dari suara napasnya, Harvey York menilai bahwa dia pasti telah mengembangkan semacam kekuatan dan pikiran internal, dan menderita luka dalam, dan itu sudah bertahun-tahun. Dan pria kekar itu berubah menjadi setelan biasa hari ini. Dia bersandar pada tubuh sombong Toyota di sebelahnya, dan melihat sekeliling dengan cermat. Jelas tidak siap untuk membiarkan siapapun mendekatinya sesuka hati. Harvey York menyipitkan mata beberapa kali, dan kemudian menyadari bahwa gadis ini sedang bermain bajikuan. Seperti kata pepatah, Tai Chi tidak keluar selama 10 tahun, dan Baci membunuh orang dalam 1 tahun. Ini adalah metode tinju. Tinju semacam ini terkenal di dunia seni bela diri, tetapi tidak disarankan untuk berlatih di tanah suci seni bela diri. Karena tinju semacam ini terlalu kuat dan tirani. Kecuali ada metode yang cocok untuk pengkondisian napas dalam. Jika tidak, bahkan jika kecepatannya rajin pada tahap awal kultivasi, pada tahap selanjutnya, seperti lelaki tua berjas tang ini, ia mungkin berakhir dengan luka dalam. Berpikir bahwa gadis ramping dan cantik ini mungkin akan batuk setiap hari di masa depan, atau bahkan melumpuhkan separuh tubuhnya. Harvey York tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Harvey York menghela nafas. Lelaki tua berjas tang itu sedikit terkejut ketika mendengar suara itu. Dan gadis yang sedang berlatih bajikuan juga sedikit mengernyit pada saat ini. Karena kehidupannya yang luar biasa dan penampilannya yang luar biasa, dia memiliki banyak pelamar dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
Ini juga menyebabkan dia menjadi sedikit arogan. Pada saat ini, penampilan mendesak Harvey York jatuh ke matanya. Ditambah pertemuan kebetulan dalam 2 hari terakhir. Gadis itu tiba-tiba menjadi sangat marah. Apakah orang ini terlalu mencolok untuk menarik perhatian Anda? Apakah Anda masih mendesah di sini? Apakah dia tahu seni bela diri? Memikirkan hal ini, gadis arogan itu menutup tinjunya saat ini, lalu berjalan ke Harvey York dengan wajah dingin, dan berkata dengan dingin, "Untuk apa kamu menghela nafas? Apakah menurutmu ini akan menarik perhatianku? Sudah kubilang, aku sudah melihat banyak pria anjing sepertimu, aku tidak tertarik sama sekali." Bab 5589. Dan, apakah kamu tahu seni bela diri? Bahkan jika kamu ingin berpura-pura, silakan berlatih selama beberapa tahun sebelum kamu keluar. Kamu sangat meremehkan berwajah putih. Mengerti? Gadis itu mengejek Harvey York. Tampaknya memperlakukannya sebagai lebah gila dan kupu-kupu yang pura-pura tidak mengerti. Harvey York mau tak mau memutar matanya. Dia adalah pelatih kepala SWAT Camp, perwakilan dari Country Ham Martial Alliance, dan Tuan Muda Longman. Jika Anda tidak tahu seni bela diri, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang mungkin mengerti. Dia dan bajikuan gadis itu benar-benar tidak terlalu bagus. Jadi Harvey York menghela nafas tanpa sadar. Tetapi pada saat ini, Harvey York sama sekali tidak berniat berdebat dengan gadis ini. Juga tidak ingin mengungkapkan identitasnya hanya karena jalan-jalan. Segera, dia berkata dengan rapi, "Maaf, saya benar-benar tidak tahu seni bela diri. Bukan karena kamu aku menghela nafas, tetapi karena aku hanya memikirkan beberapa orang tua. Aku tidak bisa menahan nafas. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa buruk." Gadis itu cemberut dan berkata dengan dingin, "Karena kamu tidak mengerti apa-apa. Tetap di tempat yang keren. Tempat ini. Kamu sebaiknya tidak datang ke sini di masa depan. Jika tidak, Wendy Monroe, kembalilah." Pria tua berjas tang terbatuk dan membuka mulutnya saat ini. "Karena itu tidak disengaja. Aku minta maaf. Jangan agresif. Seperti yang saya katakan, hal yang paling tabu dalam berlatih bajikuan adalah gelisah. Tetapi untuk tenang." Mendengar ini, Harvey York memutar matanya tanpa sadar. Tidak heran orang tua ini berlatih sampai pada titik di mana dia berselisih. Dasar bajikuan adalah tiran yang tak terbendung. Jika Anda benar-benar tenang, bajikuan macam apa yang Anda latih? Apakah belajar Tai Chi itu buruk? Melihat Harvey York memutar matanya, Wendy Monroe yang hendak pergi langsung mengernyit. "Apa maksud bocah bau ini? Nak, kenapa kamu memutar matamu? Apakah kamu memandang rendah aku? Atau kamu meremehkan kakekku?" Wendy Monroe menatap Harvey York saat ini dengan sikap membunuh. Pria tua berjas tang ingin membujuknya, tetapi dia bisa melihat bahwa Harvey York baru saja memutar matanya dan akan datang untuknya. Sederhananya, pria kecil ini juga memandang rendah dirinya sendiri. Begitu dia memikirkan hal ini, lelaki tua berjas tang, yang memiliki identitas dan keterampilan yang baik, tiba-tiba mendapat kemarahan berujung 3 di hatinya. Dia tidak menghentikan Wendy Monroe saat ini. Sebaliknya dia ingin membiarkan cucunya mencoba 1 atau 2. Mari kita lihat apakah orang ini berpura-pura, atau dia benar-benar mampu. Harvey York berkata dengan enteng, "Aku tidak bermaksud meremehkanmu. Aku juga tidak memandang rendah kakekmu. Aku baru saja mendapat pasir di mataku. Jangan terlalu banyak berpikir." Setelah mengatakan itu, Harvey York berbalik dan hendak pergi. Harvey York tidak mengatakan itu. Wendy Monroe belum marah. Mendengar kata-kata Harvey York, dahi Wendy Monroe tiba-tiba berdenyut. Apakah orang ini terlalu merendahkan?
Tunggu sebentar. Wajah Wendy Monroe dingin saat ini. Kamu hanya menghela nafas dan memutar matamu lagi. Ini menunjukkan bahwa Anda memandang rendah saya. Dan Anda juga memandang rendah latihan bajikuan yang saya lakukan. Karena itu masalahnya. Tunjukkan sedikit keahlianmu. Kalau tidak, kamu bersujud padaku dan minta maaf sekarang. Karena itu, wajah Wendy Monroe agak dingin. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, "Nona Monroe, apakah Anda benar-benar salah paham? Saya memang menonton beberapa film aksi. Tetapi saya benar-benar tidak tahu seni bela diri." Bab 5590. Wah, menarikkah berpura-pura bodoh pada tahap ini? Wendy Monroe bersenandung bangga. Sama sekali tidak mempercayai kata-kata Harvey York. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Dan pria kekar dengan setelan jas datang, menghalangi jalan Harvey York. Dan melihat tonjolan di pinggangnya, terlihat jelas bahwa dia membawa senjata api. Dengan cara ini, senjata api akan ditembakkan. Melihat Harvey York tidak berbicara, lelaki tua berjas tang saat ini tersenyum sedikit dan berkata, "Teman kecil ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan saya akan dipanggil Mario Monroe. Ini cucuku, Wendy Monroe. Yang kami praktikkan di sini adalah bajikuan leluhur, yang berbeda dengan bajikuan yang beredar di dunia luar. Teman kecil bukanlah orang biasa pada pandangan pertama. Karena kamu dapat melihat ketidaksesuaian latihan seni bela diri cucuku. Mengapa tidak memberikan beberapa petunjuk?" Mario Monroe berbicara dengan sopan. Seolah-olah dia benar-benar membutuhkan bimbingan Harvey York. Tetapi dalam kata-katanya, ada sedikit kesombongan dan penghinaan secara alami. Lagi pula, setelah dia melaporkan dirinya sendiri, tidak peduli siapa yang berada di luar tembok besar, dia akan menghormatinya. Tapi pemuda di depannya sama sekali tidak mempedulikannya. Seolah-olah dia tidak mengenal Mario Monroe, salah satu penguasa di luar tembok besar. Tetapi memikirkannya dengan cermat, remaja ini tampaknya telah belajar dari Zhong Yuan. Jika itu masalahnya, itu normal untuk tidak mengenal diri sendiri. Dari sudut pandang ini, tampaknya dapat menunjukkan bahwa tidak ada yang luar biasa dari pemuda ini. Apa maksudmu? Jika kamu tidak menunjukkan tanganmu, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Harvey York menghela nafas dan membuka mulutnya. Mario Monroe tersenyum sedikit. Tetapi Wendy Monroe terlihat seperti Anda mengetahuinya. Adapun pria berjas itu, dia memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. "Beraninya kau mengejek wanita kami. Mencari kematian." Melihat sikap pihak lain, Harvey York tidak repot-repot membuang kata-kata lagi. Pada saat ini, kaki kanannya sedikit dipaksakan. Ketika saya mendengar klik, batu biru di tanah hancur, dan sepotong kerikil mendesing, langsung menggosok daun telinga gadis itu. Anting Bulgari yang digantung gadis itu terpotong dan patah dalam sekejap. Apa? Melihat adegan ini, ekspresi Wendy Monroe menjadi kusam. Apa masalahnya? Apa yang baru saja terjadi? Mengapa saya tidak bisa melihatnya sama sekali? Tingkat ini Mario Monroe, yang awalnya tinggi hati, juga tercengang saat ini. Tangan yang ditunjukkan Harvey York terlihat sederhana, tetapi jelas memiliki level seorang raja prajurit. Di usia muda, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai tingkat seorang raja prajurit. Ini adalah jenius seni bela diri yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Mario Monroe menarik napas dalam-dalam. Dan kali ini tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Dia mengambil 2 langkah pertama, menangkupkan tangannya, dan berkata, "Aku tidak menyangka teman kecilmu telah mencapai tingkat kultivasi seni bela diri seperti itu di usia yang begitu muda. Menjadi dewa perang di masa depan sudah dekat. Jangan bicara tentang cucuku.
Bahkan jika itu orang tua. Aku khawatir aku tidak bisa lakukan 10 gerakan di bawah teman kecilku. Hari ini, kami yang tiba-tiba, Mario Monroe, yang mengucapkan kata-kata ini, sangat terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Harvey York paling-paling adalah seorang pemuda dengan sedikit kungfu kucing berkaki 3. Namun di luar dugaan, Harvey York justru memiliki kekuatan seorang prajurit raja. Dan begitu mudah memiliki kekuatan seorang raja prajurit. Dan itu tidak akan mungkin tercapai menjadi generasi dewa perang di masa depan. Berapa banyak dewa perang yang ada di negara Ha yang besar? Di luar perbatasan kecil. Ini akan menjadi naga. Wendy Monroe juga terbangun dari keterkejutannya saat ini. Dia dengan cepat melepas anting-antingnya dan melihat. Wajahnya penuh warna yang luar biasa. Saat antingnya putus, dia tidak merasakannya. Kekuatan dan kecepatan macam apa itu? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.